Halo para pecinta ikan Nemo, dimanapun kalian berada, gue yakin pasti kalian sering nongkrong di depan akuarium. Enak nongkrongnya kalau ikan Nemo kalian sehat, betul? Tapi kalau baru beli, pelihara sebentar mati, coba beli lagi, mati lagi, lama-lama stres. Sudahlah, nggak akan lagi gue beli ikan. Tapi pada akhirnya kita tetap beli juga kan. Nah, hari ini gue mau bahas sedikit tips supaya ikan Nemo yang kalian beli bisa panjang umur. Pelihara Nemo bisa dibilang susah-susah gampang sih, soalnya salah sedikit imbasnya mati. Tapi kalau penanganan kita tepat, dia bakal jadi ikan yang paling kuat guys. Gua tau lah bang, pasti saran lu nyuruh cycling kan? Gua udah cycling setahun malah. Kalah lu sama gua, tapi anehnya tetap aja gua masukin Nemo mati. Iya, kali ini gue nggak nyaranin cycling. Oke, gue tahu kalian udah pada jago cyclingnya. Bagus kalau udah paham. Sekarang gue bakal share dari sisi lainnya. Kenapa sih ikan Nemo kita nggak panjang umur? Padahal akuarium udah di cycling saban hari. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini gue buat dua tipe pemeliharaan ya. Yang satu akuarium full koral, yang ya ada koral lah pokoknya. Yang kedua akuarium fish only, isinya batu dan merchandise. Nah ini beda ya guys, penanganannya juga beda. Salahnya seringkali kita menyamaratakan saja. Yang penting beli, aklimasi sebentar, terus ceburin deh. Oke, mungkin sampai tahap ini aman, penanganannya sama. Tapi ini yang jarang kalian tahu dan sering membuat ikan kita drop hanya dalam waktu semalam. Iya bener, cuma lewat semalam. Jadi malam itu sangat krusial banget dibanding siang. Jadi sekarang gue jelasin dulu apa yang terjadi ketika malam tiba. Jika akuarium kalian full koral, ini sangat berpengaruh. Jadi ketika malam, koral-koral kita akan menyerap oksigen. Koral napas, alga napas, bakteri napas, kita juga napas. Maksudnya semua makan oksigen termasuk ikan-ikan kita. Karena itu oksigen dalam air akan drop, ditambah suhu yang turun, membuat ikan yang baru kita beli tadi, lebih kesulitan bernapas. Makanya ketika pagi-pagi kita lihat, kok ini ikan lesu banget, lalu siang atau sorenya modar. Nah, kalau untuk akuarium fish only juga sama, cuma bedanya di oksigennya aja. Di sini oksigen tetap stabil karena nggak ada yang ngambil koral-koral tadi. Tapi suhu tetap turun ya guys. Solusinya kasih heater supaya suhu stabil. Dan jangan pelihara di wadah kecil ya guys. Wadah kecil itu biasa buat karantina aja, bukan untuk pelihara. Jadi sangat tidak cocok untuk jangka panjang. Kalau kalian pelihara di akuarium tanpa koral, bisa kalian pasangkan heater. Tapi untuk akuarium koral ini masalah. Koral kalian yang nanti melting. Karena itu emang agak sulit untuk suhu ini. Kalau oksigen kita bisa injek aerator lagi. Tapi gue punya solusi paling ampuh. Dan ini yang gue tempuh. Main aman aja lah, soalnya nguras kantong banget beli ikan terus. Jadi kalian beli yang ukurannya agak besar guys. Ambil ukuran 4 cm atau 5 cm ke atas. Nah, ikan yang ukurannya agak besar, biasa daya tahan tubuhnya lebih kuat dibanding ukuran kecil. Iyalah ya, itu udah hukum alamnya. Lebih besar biasanya lebih kuat dari segi imun dan fisiknya. Tapi biasanya harganya lebih mahal dikit. Ya nggak apa-apa lah ya. Selain itu, faktor sirkulasi, arus air, dan kebersihan media itu juga harus diperhatikan. Jangan nanti bilang, gue udah beli yang gede, sama aja bang mati juga. Kalau kayak gitu biasanya kena penyakit, salah aklimasi, tank kalian belum matang, atau amoniak naik. Karena itu gue saranin please jangan pelihara di wadah kecil, di ember, pokoknya di wadah yang cuma nampung air di bawah 5 liter lah. Gue kadang masih suka lihat ada yang pelihara di wadah sempit. Bukan nggak boleh sih, cuma ini Nemo bro, bukan ikan cupang. Jangankan di wadah, akuarium nano aja parameter airnya gampang goyang. Gimana yang di wadah? Oh ya, satu lagi, gue kasih tahu, ini alasan kenapa Nemo ukuran kecil lebih rentan. Jadi, Nemo yang masih kecil hanya punya cadangan energinya sedikit guys. Ikan yang baru kita beli, lalu masuk akuarium kita, biasanya nggak langsung mau makan, karena masih stres adaptasi.
Sedangkan adaptasi itu membutuhkan energi yang banyak. Satu hari nggak makan aja bisa bikin badan langsung kurus. Repotnya, ikan kalau masih stres, dia belum kepikir untuk cari makan. Kalian kasih juga dicuekin aja. Kalau udah begitu, beneran sulit sekali untuk survive. Nah, kalau kalian pilih yang lebih besar, cadangan energinya lebih banyak. Mungkin juga waktu di toko dia udah makan. Tapi sepengalaman gua nggak pernah sampai 2 hari sih. Ikan yang lebih dewasa itu akan lebih mudah beradaptasi. Jadi 2 hari dia belum mau makan pun masih aman. Biasanya malam kita masukin, besoknya udah tertarik sama makanan kok. Nah, kalau udah begini tinggal kita pantau aja. Pertama, parameter air. Kedua, adakah ikan penghuni lama yang suka ngejerin sampai bikin stres? Kalau semuanya aman, selamat. Kalian sudah punya penghuni tetap yang nggak akan ninggalin kalian lagi, coy. Oke, mungkin itu aja tips dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa menyelamatkan kantong kalian yang mulai menipis karena beli ikan terus. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Bye-bye.